Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Aku Syahana Angelika Handoyo. Aku Esopan Kamila. Aku Davina Amaza. Aku Aliendro Yana. Perkenalkan, nama saya Parinduan Sirtonga. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang perilaku organisasi dalam meningkatkan kinerja karyawan pada Alfamart. Saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi pada suatu perusahaan. Yang pertama ada tingkat individu. Tingkat individu itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada produktivitas dan motivasi. Toko dituntut bergerak cepat dan teliti. Motivasi kerja didorong oleh sistem inventif pencapaian target penjualan toko. Yang kedua ada kepuasan kerja. Pergantian karyawan tergolong dinamis akibat shift kerja harian yang panjang dan tuntutan target harian. Yang ketiga ada stres kerja. Tekanan muncul akibat interaksi intens dengan konsumen yang beragam. Yang kedua ada tingkat kelompok. Tingkat kelompok juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kerjasama tim. Satu gerai di kelompok tim kecil yang solid, koordinasi yang ketat pada pembagian shift. Yang kedua ada budaya kerja perusahaan. Menanamkan 5 nilai luhur, inovasi berkelanjutan, kualitas, produktivitas tertinggi, kerjasama tim yang solid, kepuasan pelanggan lewat pelayanan terbaik, serta integritas tinggi. Yang ketiga ada kepemimpinan lapangan. Gaya kepemimpinan store manager atau area manager cenderung direktif transaksional untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap SOP. Yang ketiga ada tingkat sistem organisasi. Tingkat ini juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada struktur organisasi mekanistik, pola keputusan, promo, berpusat di kantor pusat dan cabang untuk menjaga konsistensi. Yang kedua ada standarisasi prosedur atau SOP. Mengatur ketat perilaku dari sapaan wajib kasir hingga tata letak barang, memberikan efisiensi tinggi namun sedikit membatasi inisiatif lokal. Yang ketiga ada sistem komunikasi vertikal. Instruksi mengalir top down secara real time melalui platform TI internal toko, diimbangi komunikasi horizontal yang erat sesama kru toko. Yang pertama, karisma atau role model. Contohnya, pemimpin yang turun langsung membantu kasir saat antrean membludak atau membersihkan toko menjelang inspeksi terbukti mendongkrak respect dan kepercayaan diri tim. Yang kedua, inspiratif atau motivator. Contohnya, penggunaan instruksi bernada positif, apresiasi tulus setelah shift berakhir, serta briefing yang cair mampu membakar loyalitas dan semangat juang kru toko. Yang ketiga, simulasi intelektual. Contohnya, mendorong kru mengikuti program cross training, membuka ruang ide display barang kreatif, serta memberikan ruang belajar pemecahan masalah operasional toko. Yang keempat, perhatian terhadap individu. Contohnya, sikap pemimpin yang humanis melalui penyesuaian jadwal dinamis ketika kru menghadapi urusan darurat keluarga, serta menempatkan tugas sesuai kekuatan kru. Untuk poin ketiga, kita adalah analisis komitmen organisasi serikat pekerja Alfamart dalam menunjang hak-hak karyawan. Poin yang pertama adalah peran dan komitmen utama. Serikat pekerja berkomitmen menciptakan hubungan industrial yang harmonis melalui wadah aspirasi dan mediator perselisihan, pengawal hak normatif, dan pendorong kondisi kerja yang aman. Untuk poin yang kedua, kita ada kontribusi terhadap hak karyawan. Yang pertama itu ada kesejahteraan yang paling penting.
untuk mengawal upah minimum, lembur THR, dan insentif. Yang kedua, jaminan sosial memastikan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan dan ketenagaan kerjaan. Yang ketiga, ada K3 dan jam kerja. Mendorong standar keselamatan kerja dan pengaturan shift yang adil. Yang keempat, perlindungan hukum. Mendampingi karyawan terkait PHK sepihak mutasi atau sanksi disiplin. Untuk poin yang ketiga, indikator kebersihan dan komitmen. Komitmen dinilai nyata melalui keaktifan advokasi, kemampuan negosiasi dengan manajemen, tingkat partisipasi anggota, dan keberhasilan menyusun perjanjian kerja bersama atau PKB. Poin yang keempat, yang terakhir, tantangan organisasi. Itu mencakup tentang internal atau rendahnya pemahaman karyawan tentang hak kerja dan jumlah anggota yang belum maksimal. Poin yang kedua, eksternal atau dari luar. Perubahan regulasi yang dinamis dan benturan kepentingan dengan manajemen. Yang ketiga, operasional. Geografis industri retail yang terbesar di banyak cabang dengan sistem kerja shift. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja ada 6. Yang pertama, gaji dan tunjangan. Karyawan akan lebih puas jika gaji sesuai dengan beban kerja. Yang kedua, ada lingkungan kerja. Hubungan yang baik dengan atasan dan rekan kerja meningkatkan kenyamanan bekerja. Yang ketiga, ada jam kerja dan shift. Jadwal yang adil membuat karyawan tidak mudah lelah. Yang keempat, ada pengembangan karir. Adanya kesempatan promosi membuat karyawan lebih termotivasi. Yang kelima, ada penghargaan kinerja. Apresiasi dan bonus meningkatkan semangat kerja. Yang keenam, ada fasilitas kerja. Fasilitas yang memadai membantu pekerjaan menjadi lebih lancar. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh aspek finansial, lingkungan kerja, dan kesempatan berkembang di dalam perusahaan. Oke, untuk meningkatkan kinerja PT Alfamart, saya punya 4 rekomendasi utama. Yang pertama, jaga karyawan dari depan. Tingginya turnover di toko banyak dipicu oleh potongan di toko. Jadi perusahaan perlu mengevaluasi sistem ini. Misalnya dengan asuransi dan teknologi CCTV AI. Ditambah program stress management biar tuh lebih tahan tekanan. Yang kedua, samakan kualitas pemimpin toko. Saat ini gaya store manager masih tergantung individu. Perlu ada pelatihan kepemimpinan transformasional yang fokus ke empati, feedback positif, dan job rotation agar semua kru punya kesempatan berkembang. Yang ketiga, beri ruang fleksibilitas. SOP yang terlalu kaku bikin lambat. Solusinya, buka saluran komunikasi dari bawah ke atas lewat aplikasi dan beri store manager kewenangan terbatas untuk ambil keputusan darurat. Dan yang keempat, kuatkan serikat pekerja secara digital. Dengan aplikasi edukasi dan dialog rutin dengan manajemen ini, hak karyawan bisa lebih terlindungi sejak hari pertama kerja. Kesimpulannya, Alfamart akan lebih produktif jika menyeimbangkan 3 hal. Menyejahterakan kru, membenahi pemimpin, dan membuat sistem yang lebih fleksibel. Oke, kesimpulannya adalah efisiensi retail minimarket tidak akan tercapai secara optimal jika hanya mengandalkan mesin dan SOP yang kaku. Dengan menyelaraskan kesejahteraan individu atau toko, membenahi kompetensi interpersonal para pemimpin atau store manager, serta memberikan ruang bagi serikat pekerja untuk menjembatani hak karyawan. Alfamart dapat menekan angka turnover sekaligus menciptakan iklim kerja yang lebih produktif dan harmonis.